warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Abdurrahman dari kelas reguler C, NIM 1902010030. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dalam pertemuan pertama yaitu pengertian dari arsitektur komputer. Pengertian dari arsitektur merupakan konsep, perencanaan, dan juga struktur pengoperasian dasar dari sesuatu sistem komputer. Fungsi arsitektur komputer terbagi menjadi 6, yaitu perencanaan awal sebuah komputer. Prosesor yang dibutuhkan bisa lebih layak, penggunaan lebih banyak, dapat melakukan multitasking, memastikan komponen-komponen merupakan dapat berjalan lancar, memberikan gambar aplikasi yang dibuat secara programmer. Selanjutnya ada jenis-jenis arsitektur komputer: komputer SISD, komputer SIMD, komputer MISD, komputer MIMD, komputer SSD. Lanjut, itulah penjelasan dari materi pertama. Kita lanjut ke materi kedua. Baik, penjelasan materi kedua itu ada fungsi, jenis SID dan MND. Jenis arsitektur komputer. Komputer MID adalah pendek dari multiply single data, yang merupakan salah satu jenis arsitektur komputer di mana fungsinya akan berfokus pada pengelolaan data. Yang kedua, komputer SISD. Sudah disinggung sebelumnya bahwa komputer SI memang tidak terlihat beda jauh dari komputer MID. Jenisnya yang kedua merupakan hasil buatan dari von Neumann, memiliki ciri khas yaitu hanya bisa digunakan dengan satu unit prosesor saja. SI sendiri merupakan kependekan dari Single Introduction Signal. Kepanjangan ini memang menunjukkan bahwa selama pengoperasian hanya menggunakan satu unit prosesor saja, komputer ini bekerja menggunakan skema, logika, dan aritmatika sehingga diproses melalui satu perhitungan komputer. Komputer MID merupakan singkatan dari Multiple Introduction Multiple Data. Jenis ini merupakan komputer yang mempunyai beberapa prosesor sekaligus dan bisa diatur secara sistem paralel melalui suatu unit pengontrol. Yang keempat itu komputer SIMD. SIMD merupakan Single Introduction Multi Data, di mana komputer dibuat secara paralel. Mungkin hanya itulah dari pertemuan kedua. Lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apian Nopal Zaini, NIM 1902010053, kelas RSK reguler C. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah arsitektur komputer yang diakui oleh Ibu Nelly Karoni Daulani MKOM. Di sini saya akan menjelaskan materi cara membuat transformasi di arsitektur komputer. Ada beberapa cara membuat transformasi di arsitektur, yaitu 1. Merancang array prosesor. 2. Mengaplikasikan proses pipelining. 3. Membuat komputer dengan multiprosesor. 4. Membuat komputer dengan arsitektur yang lain. 5. Atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitektur komputer. Array komputer. Array komputer merupakan unit tambahan yang digunakan untuk mempercepat kinerja komputer. Unit ini terpisah dari unit lainnya yang dapat ditambahkan pada prosesor utama. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap yang berbeda, yang dialirkan secara kontinu pada unit memprosesor. Dengan penerapan pipeline ini pada mikroprosesor, akan didapatkan peningkatan dalam untuk kerja mikroprosesor. Hal ini terjadi karena beberapa instruksi dapat dilakukan secara paralel dalam waktu yang bersamaan. Multiprosesor merupakan sistem komputer dengan 2 atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada comon RAM
atau shared memory multiprocessor. Modal multiprocessor berkembang menjadi software multiprocessor menggunakan bersama sebuah ruang alamat virtual tunggal yang dipetakan pada memori bersama untuk membaca atau menulis sebuah word memori dengan menjalankan instruksi load dan store. Multiprosesor sulit untuk dikembangkan tapi mudah diprogram. Contoh, Sun Ender Piece 10.000, Squad Numa Q, Segi Origin 2000, dan HP atau Compact Empire. Karena hasil evaluasi tadi untuk membandingkan dengan sistem atau komputer lainnya. Istilah benchmark ini umumnya tidak hanya untuk komputer, tapi di bidang lainnya juga bisa pemakaian istilah ini. Evaluasi dan benchmark dengan benchmark ini biasanya akan menghasilkan hasil akhir berupa angka atau skor. Pengertian dan perbedaan antara load test dengan stress test. Load test, uji pembebanan atau load test, adalah suatu metode pengujian yang bersifat setengah merusak atau merusak secara keseluruhan komponen-komponen bangunan yang diuji. Penguji yang dimasukkan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satu adalah metode uji beban atau load test. Tujuan load test pada dasarnya adalah untuk membuktikan bahwa tingkat keamanan suatu struktur atau bagian struktur sudah memenuhi persyaratan peraturan bangunan yang ada. Yang konkret untuk memeriksa kemampuan dari aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website. Gunanya agar mengetahui beban dari aplikasi atau website atau ke database atau server sehingga resolusi yang digunakan tidak terlalu berat. Setelah load test adalah stress test. Stress testing adalah satu jenis penguji sistem. Penguji ini bertujuan untuk melihat apakah perangkat lunak secara keseluruhan maupun menangani kebutuhan sumber daya yang tidak normal atau mencakup kualitas, frekuensi, maupun volume. Apakah data dalam jumlah sangat besar dengan frekuensi sangat tinggi serta volume yang sangat mengakibatkan performasi atau bahkan fungsionalitas perangkat lunak tergantung atau tidak. Perbedaan load test dengan stress test. Perbedaan paling mencolok antara load testing dan stress testing adalah jika load testing untuk memeriksa kemampuan aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website ke server atau database. Sedangkan stress testing diperuntukkan dalam memeriksa kemampuan aplikasi dalam menerima tracing dari luar. Baiklah, perkenalkan teman-teman, nama saya Wika Yusman dari Universitas Bina Insani Lubuk Linggau, Prodi Rekayasa Sistem Komputer, Rigor C, semester 4. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-5. Langsung saja ya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan arsitektur. Apa arsitektur komputer? Ada yang tahu? Baiklah, arsitektur komputer mempelajari atribut yang berada pada sistem komputer yang berkaitan dengan programmer yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang dipakai, teknik pengalamatan, mekanisme input atau output. Jadi, arsitektur komputer merupakan sebuah konsep dari struktur pengoperasian dasar dan perencanaan dari sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan sebuah rencana yang berada dalam bentuk cetak biru atau blueprint dan deskripsi fungsional dari kebutuhan perangkat keras atau hardware yang didesain. Hal ini mengimplementasikan perencanaan dari masing-masing bagian akan difokuskan terutama pada
bagaimana CPU bekerja, dan bagaimana cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori change, RAM, ROM, dan lain-lain. Fungsi arsitektur komputer mempermudah untuk memperbaikan komputer. Arsitektur komputer akan memudahkan seseorang programmer untuk memperbaiki kerusakan sebuah komputer. Rancangan awal yang diketahui oleh programmer akan memberi informasi bagian yang rusak tanpa harus membongkar lebih jauh. Memperbanyak penggunaan prosesor. Dengan adanya arsitektur komputer, sebuah komputer dapat menggunakan 3 prosesor. Dengan demikian, akan meningkatkan kerja komputer. Memperbanyak user. Arsitektur komputer juga berfungsi untuk memperbanyak penggunaan komputer. Salah satu konsep arsitektur komputer yang terus digunakan adalah server clean. Memastikan komputer berjalan dengan lancar, arsitektur komputer dapat memastikan seluruh komponen dapat berfungsi dengan benar. Memberikan gambaran aplikasi yang akan dibuat. Para programmer atau sebutan untuk membuat program sangat dibantu oleh arsitektur komputer dalam menciptakan aplikasi atau software baru yang dibutuhkan. Jenis-jenis arsitektur komputer. Ada 4 jenis arsitektur komputer, antara lain komputer MISD. MISD atau Multiple Instruction Single Data. Salah satu jenis arsitektur data yang menggunakan lebih dari satu prosesor. Pada komputer MISD, dalam mengelola satu data, setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda. Komputer MIMD. MIMD Multiple Instruction Multiple Data. Sama seperti komputer MISD, yang menggunakan lebih dari satu prosesor dan pada setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dalam pengelolaan data. Namun, yang membedakan dengan komputer MMID dalam data yang diolah berbeda dengan untuk tiap prosesor. Contoh, komputer yang menggunakan model MIMD antara lain IBM Power 5, Alpha Server, dan Cray XT3. Baik, cukup begitulah materi untuk pertemuan yang kelima. Selanjutnya akan dijelaskan materi yang keenam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Fitriyanti, NIM 1902010055, kelas Rekayasa Sistem Komputer Reguler C. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi dari organisasi dan arsitektur komputer lanjut. Dan saya akan memperjelaskan materi pertemuan ke-6. Baiklah, komputer generasi pertama secara umum: 1. Sirkulasinya menggunakan tabung hampa. 2. Komputer mempunyai silinder magnetik untuk menyimpan data. 3. Programnya hanya dibuat menggunakan bahan mesin. 4. Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. 5. Menggunakan konsep store program dan memori utama adalah magnetic core stripe. 6. Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. 7. Ukuran PC komputer memerlukan ruang yang luas. 8. Suhu cepat panas sehingga diperlukan pendingin. 9. Proses kurang cepat. 10. Daya simpannya yang kecil. 11. Menggunakan daya listrik yang besar. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.